saat PT Timah dicecar habis dalam rapat dengar pendapat di DPR. Rapat dengar pendapat RDP antara Komisi VI dengan PT Timah Tibika pada Selasa, 2 April 2024, lalu berlangsung panas. Direktur Utama PT Timah Tibika, Ahmad Dhani Firsal, dicecar habis-habisan oleh sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dianggap tidak siap memaparkan data secara lengkap. Di sisi lain, PT Timah Tibika juga tengah menjadi sorotan karena berada dalam pusaran skandal korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Kasus itu diusut oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, yang sudah menetapkan 16 tersangka terkait perkara itu. Bahkan, ex-dirut PT Timah 2016-2021, Mohtar Riza Pahlevita Brani, turut menjadi tersangka dalam kasus itu. Dalam rapat itu, Ketua Komisi VI DPR dari fraksi Nasdem, Martin Manurung, menganggap paparan Dhani tidak memberikan informasi utuh kepada DPR mengenai kinerja perusahaan. Jadi ini pertanyaan teman-teman adalah Bapak punya penjelasan ini sama sekali sebenarnya tidak memberikan informasi apapun. Kan banyak informasi yang bisa disampaikan dalam FDP di luar teknis kasusnya, kata Martin, seperti dikutip dari kanal TV Parlemen. Pernyataan Martin kemudian disambut oleh anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus. Dia juga merasa tersinggung dengan pemaparan Firsal. Pada saat itu, Deddy sampai meminta supaya rapat dengan PT Timah dihentikan dan diganti di waktu lain lantaran tidak puas dengan paparan yang disampaikan. Deddy juga mendesak PT Timah memberikan pemaparan kinerja perusahaan yang lebih komprehensif, termasuk soal kerugian dan kaitan dengan kasus mega korupsi yang menjerat perusahaan tambang itu. Dengan tugas meminta PT Timah memberikan laporan yang lebih terperinci dengan kasus yang sedang hangat. Kemudian dijelaskan tata niaga itu kok bisa merugikan. Karena dari tahun 2018, tren harga timah itu naik terus, nggak ada cerita PT Timah bisa merugi. Rekan Deddy di fraksi PDIP, Darmadi Durianto, juga kecewa dengan pemaparan Firsal. Bahkan dia menyebut sang dirut tidak siap untuk rapat bersama Komisi VI DPR. Kendati demikian, Darmadi menilai wajar jika Firsal agak kebingungan dalam RDP karena baru menjabat sebagai bos PT Timah selama 6 bulan. Saya memaklumi sebetulnya karena Bapak kan masih baru kan, baru 6 bulan. Tapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban yang Bapak gambarkan itu bisa digambarkan Bapak tidak siap. Darmadi mengkritik pemaparan laporan dari PT Timah seolah mirip presentasi siswa sekolah dasar SD. Sebab menurut Darmadi, Firsal tidak menjelaskan lebih lanjut terkait program-program strategis bakal dilakukan PT Timah buat menggenjot pendapatan. Firsal juga dicecar oleh anggota Komisi VI dari fraksi PDIP, Haris Turino. Haris menyebut laporan PT Timah seolah tidak memiliki kepekaan terkait krisis terkait kasus korupsi yang tengah membelit PT Timah. Padahal beberapa direksi PT Timah sebelumnya sekarang berada di tahanan. Kritik juga datang dari anggota Komisi VI DPR fraksi Demokrat, Herman Kairon. Dia menyebut PT Timah tidak mengurus pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, Babel. Dalam RPD itu, Herman menyampaikan dia mengetahui hal itu ketika melakukan kunjungan ke Bangka Belitung. Saya pernah berkunjung ke PT Timah. Saya sengaja dan berkunjung sendiri ke sana dan biaya sendiri, kata Herman. Saya bertanya di sekitar masyarakat di sana. Memang PT Timah nggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya PT Timah dengan baik, ujar Herman. Dengan PT Timah yang mengabaikan kawasan pertambangannya, Herman menilai hal itu memicu penambang timah ilegal di Bangka Belitung. Herman berharap dibentuknya panitia kerja, Panja, untuk memberikan rekomendasi perombakan manajemen terhadap struktur kepengurusan PT Timah. Kita butuh manajerial yang strong,
butuh direksi yang strong, tiang lempeng yang sesuai dengan talentnya amanah. Pada kesempatan yang sama, Firsal memaparkan alasan utama PT Timah merugi akibat penurunan produksi biji hingga penjualan logam timah pada rentang 2021 sampai 2023. Firsal menjelaskan, pada 2021, produksi biji timah mencapai 24.670 ton dan mengalami penurunan pada 2022 menjadi 20.079 ton. Penurunan kembali terjadi di 2023 lantaran produksi biji timah hanya 14.855 ton atau turun 26% dari 2022. Penurunan produksi biji berdampak terhadap produksi logam timah yang turut mengalami penurunan secara signifikan tiap tahunnya. Pada 2021, produksi logam timah dapat mencapai 26.465 metrik ton dan terus turun sampai 2023 dengan produksi hanya 15.340 metrik ton. Hal itu juga berefek pada penjualan logam timah yang turut mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, yaitu 26.602 metrik ton 2021, 20.805 metrik ton 2022, dan 14.385 metrik ton 2023. Deretan penurunan ini turut berdampak pada pendapat dari PT Timah itu sendiri. Firsal mengungkapkan pada 2021, pendapatan PT Timah mencapai 14,6 triliun rupiah. Namun pada 2022 pendapatan PT Timah turun menjadi 12,5 triliun rupiah. Penurunan kembali terjadi pada 2023 dengan hanya memperoleh pendapat 8,3 triliun rupiah. Pada 2023, PT Timah justru mengalami kerugian hingga 450 miliar rupiah. Padahal di 2 tahun sebelumnya selalu memperoleh laba, yaitu sebesar 1,3 triliun rupiah 2021 dan 1 triliun rupiah 2022.